Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini di sekitar kita. Hidup positif karena beriman. Katakan hidup positif karena beriman. Saudara kasih Tuhan, sahabat muda dimanapun saudara berada, kata yang paling negatif hari-hari ini adalah positif. Kata yang paling negatif hari-hari ini adalah positif. Sebaliknya kata yang paling positif adalah negatif. Tidak seorang pun senang mendengar kata positif hari-hari ini. Saudara kasih Tuhan, catatan positif. Saya sedang berbicara apa saudara? Positif COVID-19. Ya. Itu adalah catatan negatif, tapi sebaliknya kalau kita melihat angka negatifnya menurut itu adalah catatan yang positif. Situasi ini sedang terjadi pembalikan. Orang takut mendengar positif. Berbeda sebelum masa pandemi ini. Kalau ada yang positif berarti ada berkat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kalau hari-hari ini dikatakan, dia positif loh, dia positif loh. Orang konotasinya sesuatu yang buruk sudah terjadi saudara. Waduh, angka positif di kota kami begitu besar. Itu konotasinya negatif hari-hari ini. Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kota Batam, 2/3 dari kota Batam sudah hijau. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan kita berdoa Tuhan yang terus akan pakai pemerintah kota kita bersama seluruh warga kota ini. Dan kita akan melihat seluruh Batam akan hijau, bebas dari COVID-19. Haleluya. Nah saudara kasih Tuhan, tampaknya kata positif yang menjadi negatif memengaruhi perilaku hidup manusia hari-hari ini. Orang tidak lagi memiliki cara hidup atau sikap atau semangat hidup yang positif. Karena percaya tidak percaya kita melihat semuanya terdampak. Kita melihat banner-banner di mana tempat-tempat nongkrong anak-anak muda dulu, sekarang ada pamflet besar di situ dijual. Tempat yang kita tahu tadinya rame, orang banyak nongkrong di situ, sekarang ditulisnya dijual. Tandanya apa? Terjadi dampak secara ekonomi. Tampaknya hal ini mempengaruhi seluruh sendi kehidupan orang. Pandemi ini tampaknya memukul telak semua sendi kehidupan manusia, baik secara lahiriah dan juga secara rohani. Tapi pada kesempatan ini firman Tuhan mengajak kita untuk tetap hidup secara positif karena beriman. Hidup positif karena beriman. Firman Tuhan dalam Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31, Bilangan pasal 13 ayat yang ke-27 sampai 31. Ini adalah kisah klasik Yosua dan Kaleb yang mengintai negeri Kanaan, kemudian mereka kembali, ke-12 orang para pengintai itu kembali dan kita tahu mereka memiliki respon yang berbeda. Sebagian besar ini mewakili kebanyakan berpikir orang menghadapi situasi. Sebagian besar memberikan laporan yang buruk, tapi sebaliknya Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang positif terhadap negeri Kanaan. Bukan berarti Yosua dan Kaleb mengingkari, meniadakan semua fakta-fakta buruk, ancaman-ancaman hebat yang ada di Kanaan. Tidak. Dia mengakui keberadaan kekuatan Kanaan, tetapi sebaliknya dia bersikap berespon positif bahwa Allah yang menyertai mereka jauh lebih hebat dari kehebatan musuh mereka. Saudara kasih Tuhan, kita bukan berkata serampangan terhadap apa yang sedang terjadi. Kita tahu dampak buruknya. Tapi jangan kita menjadi terlalu membesarkan apa yang sedang terjadi dan kemudian mengecilkan iman kita. Tapi mari lihat sebesar apapun yang sedang terjadi di depan kita. Apapun yang sedang terjadi di depan saudara, Allah kita jauh lebih hebat dari persoalan yang ada di bumi ini. Katakan amin. Firman Tuhan dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 dan 31 saya bacakan. Untuk kita semua kalau saudara bisa mengikuti dari rumah dimanapun saudara berada.
Dengan Alkitab saudara, firman Tuhan berkata demikian, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di negeri Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyeberang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. 10 orang yang sama-sama pergi bersama 2 orang Yosua dan Kaleb, total 12 orang ke negeri Kanaan, memberikan jawab, respon, result yang berbeda. Bukan berarti Kaleb berkata bahwa orang itu bukan orang-orang yang kuat. Ia tetap berkata mereka adalah orang-orang yang kuat, tetapi Kaleb berkata, kita akan maju menduduki negeri itu. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melawan musuh yang tidak memiliki kekuatan, maka kemenangan kita bukanlah kemenangan yang tercatat lama. Tetapi kalau kita mengalahkan musuh yang pantas atau lebih kuat daripada kita, kemenangan kita adalah kemenangan yang akan tercatat di waktu yang sangat lama. Sebab itu, mari minta kekuatan daripada Tuhan untuk mengalahkan musuh yang mungkin kita anggap kuat. Karena Tuhan mau membawa kita kepada tempat yang lebih tinggi lagi. Kaleb berkata ia akan maju, tetapi sebaliknya orang-orang, 10 orang itu berkata, mereka lebih kuat daripada kita. Saya bisa tambahkan ini adalah kemusnahan kita, kehabisan kita. Sejarah kita akan hilang, tapi sebaliknya Yosua dan Kaleb merespon dengan cara yang berbeda. Saudara kasih Tuhan, apa saja yang kita dapat teladani dari kehidupan Yosua, dari kisah Kaleb, dari kisah klasik ini? Yang pertama yang harus kita miliki, yaitu memiliki semangat yang menyala. Katakan semangat yang menyala. Let your spirit burn like fire. Biarkanlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarkan api di atas mezbah itu tetap bernyala, jangan biarkan padam. Biar korban kepada Tuhan tetap naik dan bernyala, dan jangan dibiarkan padam. Yang pertama kita belajar dari Yosua dan Kaleb yang sama-sama menghadapi persoalan yang besar, yang memiliki respon yang berbeda dari kebanyakan orang. Saya berdoa saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara bukan sekedar kebanyakan orang atau orang-orang kebanyakan, tapi saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Katakan saya orang pilihan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang pertama miliki semangat yang menyala. Haleluya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Penderitaannya ada, tetapi ia sanggup menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Demikian firman Tuhan. Penderitaan boleh ada, gelombang boleh ada, tetapi kita akan menaklukkannya. Katakan amin. Saudara tahukah saudara, harimau jika dikurung dalam gua yang terlalu dalam, ia dapat kehilangan pandangan tajam yang mencerminkan keperkasaannya. Kita tahu tiger, kita tahu harimau. Jika ia memandang musuhnya, animal yang lain, makhluk atau binatang yang lain, maka makhluk yang lain itu akan mengalami ketakutan karena tatapan tajam dari harimau itu. Setengah dari makhluk lain sudah merasa mati karena hanya dengan pandangan itu. Sisanya hanya auman dan ya hanya mencakar, menghantam musuhnya. Setengah nyawanya sudah hilang ketika dipandang oleh harimau itu. Tetapi tahukah saudara, harimau jika dikurung dalam gua yang terlalu dalam waktu yang cukup panjang,
Ia dapat kehilangan pandangan tajam yang mencerminkan keperkasaannya. Lama kelamaan matanya akan layu dan tidak memiliki kekuatan lagi. Ada sesuatu yang hilang daripadanya. Saudara kasih Tuhan, masalah jika dibiarkan menguasai kita, lama kelamaan ia akan membunuh harapan dan menghidupkan kekecewaan. Ia akan mengaburkan visi dan mimpi kita. Saya katakan sebab itu jangan biarkan masalah yang sedang terjadi ini justru menjadi kurungan gelap bagi kita, yang kemudian menghilangkan nyala api Tuhan dalam kehidupan kita. Yang menghilangkan nyala api Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa, untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai masalah ini mengaburkan visi dan mimpi kita. Tetap pegang visi, tetap bermimpi bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Pandangan ini, visi ini akan menaklukkan si jahat yang mencoba mengalihkan perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah kehilangan visi, firman Tuhan berkata, umat Tuhan liar, ya, umat yang tidak memiliki visi, ya, akan menjadi liar. Sebab itu saudara, jangan sampai persoalan ini membuat kita kehilangan pengharapan. Ketika pengharapan hilang, kekecewaan menjadi tumbuh subur. Sebab itu mari bersemangat dan semangat ini akan menghantar kita kepada kemenangan yang lebih besar. Nah, saudara kasih Tuhan, semangat ini lahir dari respon yang positif yang kita miliki dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki respon yang positif dalam kehidupan setiap kita? Matius 12:20 berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Rencana Tuhan dahsyat dan hebat dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, miliki respon yang positif. Kita bisa bersemangat itu lahir dari respon yang positif. Respon positif perlu kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Siapakah manusia yang tidak memiliki pergumulan? Tidak ada. Semua orang sama-sama memiliki pergumulan tetapi keluar dengan hasil yang berbeda. Sering sekali kita berkata kalau kita lagi dalam persoalan, kitalah orang paling menderita di dunia. Seolah orang-orang tidak memahami keberadaan kita. Saya kasih Tuhan, semua orang mengalami pergumulan. Yosua, Kaleb bersama 10 pengintai lainnya mengalami pergumulan yang sama, fakta yang sama, tapi keluar dengan hasil yang berbeda. Kita di bawah kolong langit ini secara global mendunia menghadapi persoalan yang sama. Di kota kita, sesama orang percaya kita menghadapi persoalan yang sama. Tapi bisa keluar dengan hasil yang berbeda. Bagaimana saudara? Responnya. Bagaimana kita bisa keluar dari menjadi orang yang menang? Berikan respon yang positif. Memiliki respon yang positif dalam kehidupan setiap kita. Ingat bahwa setiap respon yang negatif tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif. Kita positif karena kita pegang firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan dalam kelemahanku kuasa Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman Tuhan yang mengatakan I can do all things through Christ Jesus who strengthen me. Firman Tuhan yang berkata bahwa Allah akan bekerja jauh lebih hebat daripada apa yang aku doakan, aku pikirkan. Bahwa roh yang ada di dalamku jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita pegang firman Tuhan. Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus positif? Bukan karena kita hebat secara manusia kita, secara lahiriah, tapi karena kita pegang firman Tuhan. Katakan amin. Langit bumi boleh bergoncang, tapi firman Tuhan tetap adanya. Pegang firman Tuhan. Miliki respon yang positif. Sahabat muda dimanapun saudara berada, pernahkah Anda memiliki respon yang positif ketika menghadapi masalah saudara?
hasilnya pasti positif, bukan? Ketika kita memberi respon positif kepada persoalan-persoalan yang kita gumuli, yang kita hadapi, hasilnya pasti positif. Setidaknya dimulai dari warna hari kita setiap pagi menjadi berbeda. Kita tetap berani melangkahkan kaki kita keluar pintu rumah kita untuk memulai hari yang baru. Masalah tidak menghilangkan senyum dan tawa dari mulut kita. Saudara kasih Tuhan, sebab itu ceritakan kepada lebih banyak orang lagi, khususnya di masa-masa seperti ini. Kalau Tuhan menyertai kehidupan saudara. Sahabat muda dimanapun saudara berada, anak-anak muda, kuatkan mereka dan jadilah inspirasi bagi orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, miliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara kasih Tuhan, rahasia memiliki respon yang positif saat menghadapi kesulitan adalah dengan memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Ia yang tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang yang sangat pintar sedang menggali, sedang mencari rahasia di balik apa yang sedang terjadi sekarang. Para peneliti sedang mencari, tapi Tuhan yang tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Jika kita hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita tidak akan berlebihan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Hal itu akan memampukan kita untuk selalu memiliki respon yang positif dalam kehidupan setiap kita. Miliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sudah kasih Tuhan, bagaimana kita hidup positif karena beriman? Yang pertama, miliki semangat yang bernyala-nyala. Jangan sampai padam. Kecintaan, kerinduan kita untuk berada di rumah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, jangan sampai padam. Yang kedua, miliki respon yang positif. Masalah boleh ada, tapi lihat tangan Tuhan jauh lebih hebat dari masalah kita. Responi dengan positif. Dan yang ketiga, miliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Jangan biarkan masalah membuat Anda kehilangan keperkasaan iman saudara. Tapi sebaliknya taklukkan ia dengan hidup yang positif. Karena iman. Saya mau berdoa buat saudara dimanapun saudara berada. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Dan buka atau angkat tangan kanan saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anakmu. Dimanapun mereka berada, menyaksikan live streaming ini ya Tuhan Yesus. Aku berdoa, kami tahu ada sebuah fakta yang real, yang nyata terjadi di depan kami. Ada persoalan yang memberi dampak seluruh sisi kehidupan kami. Tapi kami mau meresponi peristiwa ini dengan positif. Karena kami pegang firman Tuhan. Karena kami adalah hamba-hambamu, anak-anakmu yang memiliki iman kepadamu. Sebab itu ya Tuhan Yesus, kami mau tetap memiliki semangat yang menyala-nyala. Kami mau meresponi segala sesuatu dengan positif. Perkataan kami positif, diskusi kami positif. Kami tidak membesar-besarkan masalah, tapi justru kami membesarkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau tetap memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebab pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Haleluya, saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin.